Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang suka pakai mutiara? Nah, sekarang coba lihat guys, tuh aku lagi pakai mutiara. Ini sebutannya adalah blue eyes. Jadi warnanya actually grey, tapi karena semakin malam ya kayaknya kelihatannya makin kayak biru. Nah, pakai mutiara ini lebih anggun dan juga katanya filosofi dari mutiara ini kalau kita pakai aura negatif yang ada di badan kita ini akan diserap oleh mutiara yang kita pakai. Wah, bener apa enggak? Nah, untuk itu bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Mira. Mbak Mira ini adalah salah satu pengusaha mutiara. Namanya adalah Nur Hikmah. Kebetulan ini tuh hasil karyanya Nur Hikmah. Tuh boleh dilihat ya. Tuh keren kan? Ini kalungnya guys, tuh. Ini antingnya, tuh. Dan ini adalah cincinnya. Jadi nanti akan aku bahas gimana sih caranya membedakan antara mutiara yang asli sama mutiara yang palsu. Dan juga gimana sih cara kita berinvestasi lewat mutiara. Karena sebetulnya mutiara ini bisa jadi investasi juga sih. Karena apa? Harganya ternyata termasuk mahal. Dan juga katanya Nur Hikmah ini bisa membuat custom. Jadi banyak sekali wedding ring tuh dari mutiara. Ya menurut aku kayaknya nggak ada salahnya ya kita sebagai perempuan juga mengetahui bagaimana sih cara untuk merawat kalau kita punya mutiara di rumah. Nah, untuk itu langsung aja sebentar lagi aku akan Zoom meeting bersama Mira dari Nur Hikmah. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vena. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Vena apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku udah cantik belum nih pakai pearl mutiara dari Nur Hikmah. Masya Allah cakep banget Mbak. Matching sama bajunya grey semua. Iya, alhamdulillah. Guys, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Ini pasti lagi pada nonton Vena Melinda Channel. Nah, kali ini spesial banget karena aku ada bintang tamu namanya Mbak Mira. Cantik gak Mbak Mira? Cantik dong. Mbak Mira udah pakai mutiara. Saya pakai mutiara. Berarti tema kita tentang mutiara. Jadi aku sengaja mengundang Mbak Mira. Ini kebetulan Mbak Mira itu adalah tetangganya Feral ya Mbak ya. Iya. Bukan tetangga saya, tapi tetangganya anakku Feral Bramasta. Jadi Mbak Mira ini benar-benar apa ya? Namanya pengrajin apa pengusaha mutiara ya Mbak ya sebutannya ya Mbak? Pengrajin sekaligus pengusaha mutiara. Oh, pengrajin sekaligus pengusaha. Oh, jadi ada juga yang cuma pengrajin aja, tapi belum tentu jadi pengusaha mutiara gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, jadi mungkin bagi yang di rumah, ini kan kita tahu ya, mutiara ini adalah salah satu kekayaan alam dari Indonesia. Nah, tapi ternyata sekarang ini mutiara ini sudah sama ya seperti perhiasan yang lain ya, Mbak ya. Jadi nilainya bisa sangat mahal, bisa sangat fashion, bener nggak Mbak? Dan warnanya tidak harus putih. Nah ini juga karena saya kebetulan Mbak Mira, sebetulnya saya paling nggak suka pakai mutiara karena image saya tuh kalau mutiara paling putih, hanya bisa pakai baju putih atau mungkin modelnya nggak bisa yang unik atau yang fashion. Nggak taunya sekarang lihat tuh, keren kan tuh. Ini satu set. Nah sekarang aku pengen ngobrol sama Mbak Mira karena terus terang kalau mutiara nih saya buta banget nih Mbak Mira. Tapi bagi perempuan semuanya yang nonton pasti pingin banget deh gimana sih caranya kita memilih mutiara yang bagus. Terus kemudian kalau kita mau buka usaha mutiara susah apa enggak. Karena kan sebetulnya ini salah satu kekayaan alam di Indonesia ya. Coba Mbak Mira cerita dulu dong tentang apa sih Nur Hikmah ini gitu. Biar semua pada tahu gitu. Ini keren banget soalnya tuh. Jadi Nur Hikmah Pearl ini berdiri dari tahun 1994. Awalnya itu dari orang tua. Jadi
Emang dari kecil itu aku udah sering ngelihat orang tua bisnis mutiara, udah sering diperkenalkan tentang mutiara gitu. Dari SMA itu aku udah bantu ikut pas expo, pas pameran-pameran. Jadi aku memang udah dilatih untuk penggradingan mutiara. Kemudian aku tertarik setelah menikah, aku dan suami tertarik untuk melanjutkan bisnis mutiara ini. Begitu. Oh, jadi ini family business ya, bisnis keluarga ya. Tapi ini mutiara dari mana ini Mbak? Kok kayaknya beda ya? Ini agak berat ya. Kalau aku kan kadang-kadang suka ketemu tuh di mall, kok ada yang ringan, ada yang berat. Tuh apa yang membedakan Mbak? Boleh diceritakan? Kalau yang ringan itu mungkin kebanyakan plastik atau shell. Kalau shell itu terbuat dari kulit kerang gitu. Jadi intinya dibuat dari plastik, kemudian dilapis dengan kulit kerang, itu yang namanya shell. Tapi kalau yang plastik benar-benar plastik semua. Tapi kalau mutiara ini semakin besar dia semakin berat. Karena asli benar-benar nukleusnya itu padat. Misalkan ukurannya 9 mili, beratnya pun akan 0,9 gram. Seperti 13 mili, beratnya akan 3 gram. Kemudian dilapis oleh liur kerang. Begitu Mbak. Jadi itu yang membuat dia berat. Jadi yang asli itu yang kayak gini ya, yang dari Nur Hikmah ini ya, asli ya. Nih asli, kalau pemirsa, oke, nih kalau pemirsa lihat nih, aduh seneng banget nih jadinya, lihat nih, ini yang, nih boleh dilihat nih, ini yang warna putihnya ya? Ya, ini yang putih menggunakan rubber. Oh, oke. Ya. Jadi sebetulnya aslinya mutiara tuh putih kan, Mbak? Tergantung warna bibir kerang. Jadi ada dua, bibir kerangnya itu ada yang berwarna gold dan ada yang berwarna putih. Apabila bibir kerang berwarna gold akan menghasilkan warnanya gold, light gold, champagne, white, agak yellow itu creamy, itu biasanya dari bibir kerang yang gold. Tapi kalau bibir kerang yang putih akan menghasilkan warna white pink, white dan white gray. Gitu. Oh, jadi ada dasarnya tuh menentukan warnanya seperti apa nantinya ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalau misalkan dasarnya putih terus jadi hitam tuh nggak mungkin ya Mbak ya? Nggak mungkin, iya. Oh, oke. Nih lihat nih tuh. Ini warna apa nih Mbak? Yang ini nih, ini gold ya? Ini warna gold, iya itu warna gold. Nah kalau ini aslinya warnanya putih berarti? Aslinya bibir kerangnya warna gold, jadi dia menghasilkan mutiara gold. Iya, bibir kerangnya. Sebentar, aku ada contohnya, aku ambilin ya. Boleh nih tuh guys. Ternyata kalau kita ngerti soal mutiara, kita nggak bisa ditipu, bener nggak? Nah ini perlu ya sosialisasi buat ibu-ibu yang di rumah penggemar mutiara. Oh ini aslinya tuh, lihat tuh. Ini bibir kerangnya berwarna gold, tuh kelihatan nggak? Iya. Oh iya nih gold. Ya, kebetulan di rumah aku lagi nggak ada yang warna putih. Kalau yang putih itu biasanya di sininya itu ada bias atau seperti rainbow, ada grey, ada pink gitu, putih gitu. Oh, jadi menyesuaikan bibir kerang itu. Iya, jadi Mbak, filosofinya kita memakai kerang tuh apa Mbak? Kan kalau kita misalkan pakai batu, kalau bintangnya Leo, bagusnya ruby. Nah, kalau mutiara gimana? Tergantung zodiak apa memang tergantung apa nih Mbak? Kan ada tuh ya, kalau batu kan suka gitu. Kalau blue sapphire untuk yang zodiak apa? Ini kalau mutiara ada nggak filosofinya? Biasanya sih katanya untuk menyerap energi emosional gitu. Karena kalau kita pakai semakin lama, dia menyerap panas dari tubuh kita. Jadi kalau dia kena sama kulit kita, lama-lama dia akan panas, anget gitu. Setelah kita buka, terus kita coba tes, dia pasti anget. Jadinya dia menyerap energi negatif dari badan kita ya? Iya, iya betul. Jadi ini ya bagi yang suka marah-marah, kayaknya bagus juga ya pakai mutiara ya. Jadi sebetulnya mutiara itu hanya bisa untuk ini sama cincin sama kalung, apa bisa gelang atau gimana? Nur Hikmah tuh apa aja produknya untuk mutiara Mbak? Boleh dijelasin nggak? Kita bisa bikin kalung, bisa bikin giwang, kemudian gelang dan juga cincin, bros, kemudian bros juga.
Hmm. Seperti itu, iya. Jadi Nur Hikmah ini guys ternyata bisa juga untuk laki-laki ya Mbak ya. Bisa, iya. Coba dijelasin Mbak produk untuk laki-lakinya apa? Kalau perempuan udah nih aku pakai tuh bagus kan. Kalau Produk laki-lakinya apa tuh Mbak? produk untuk laki-laki ada juga yang menggunakan kalung choker. Biasanya mereka lebih senang, lebih suka cenderung ke black pearl. Kemudian gelang juga menggunakan rubber atau menggunakan kulit. Seperti itu Mbak. Oh Iya. gitu. Nah yang ini tuh, ini apa ini Mbak nih? Ini untuk giveaway ya Mbak? Iya, iya. Ini buat Itu cewek bisa apa buat? digunakan. Ini cewek dong Mbak, buat perempuan Ini ya? buat cewek, iya, buat cewek. Ya, jadi nanti di akhir acara akan ada 3 giveaway untuk semua yang nonton. Udah pasti, aduh saya pingin banget. Nah, kita akan kasih untuk 3 orang ya Mbak Mira ya. Tapi nanti Ya. pertanyaannya yang 2 dari aku, yang 2 dari Mbak Mira, yang 1 pertanyaan dari aku. Jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan dengan bagus, tulis di komen. Di Instagramnya di mana Mbak? Kalau Nur Hikmah Mbak, boleh dikasih tahu Instagramnya Nur Hikmah? @nurhikmah_pro. Nanti akan ada di bawah sini ya. Jadi Mbak Mira, aku pengen tahu lagi, ini yang Mbak Mira produksi adalah mutiara dari mana ya Mbak? Indonesia kan luas banget. Boleh diceritain nggak dari mana, terus proses produksinya seperti apa? Mungkin lebih detail lagi Mbak, supaya kita paham juga gitu. Sebenarnya di Indonesia itu ada banyak farm-farm untuk memproduksi pearl. Itu ada di hampir seluruh Indonesia seperti Lombok, Bali, Iya. Sumbawa, Dobo, Ambon, Kupang, Kendari, kemudian di daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua pun ada gitu. Nah, yang sekarang dari produksi Nur Hikmah tuh dari mana mutiaranya, Mbak? Kebanyakan kita dari Lombok, Bima, Bali, Dobo, beberapa juga dari Kendari. Seperti itu, Mbak. Kecuali Black Pearl. Kalau Black Pearl memang dari Tahiti. Oh, kalau Black Pearl hanya dari Tahiti. Di Indonesia belum ada. Indonesia tidak bisa memproduksi mutiara Black hitam. Pearl. Oh, iya. Kenapa? Kendalanya apa, Mbak? Kendalanya adalah yang pertama, kerang dari Black Pearl sendiri hanya hidup di Laut Tahiti. Pinctada margaritifera ini hanya hidup di Laut Tahiti. Kemudian yang mempengaruhi terbentuknya mutiara itu adalah seperti arus air laut, kemudian suhunya, kedalaman lautnya, dan plankton. Plankton itu adalah makanan kerang. Jadi plankton yang bisa menghasilkan untuk mutiara itu menjadi black pearl hanya hidup di Laut Tahiti, seperti itu. Oh, jadi intinya kalau dari kelasnya mutiara, yang paling mahal adalah yang black pearl itu tadi ya, mutiara hitam yang paling mahal. Enggak juga. Oh. Iya, jadi yang paling mahal untuk saat ini sih sebenarnya gold pearl, yang very deep gold yang sangat matang gitu, yang seperti 22K. Itu sangat susah didapatkan. Ya, yang warnanya seperti 22 karat itu sangat susah didapatkan gitu. Kemudian itu dikategorikan dalam warna yang gold. Kemudian apabila kita kategorikan ke dalam warna putih, yang paling mahal itu adalah yang berwarna pinkish, warna pink. Jadi warnanya putih tetapi sinarnya pink begitu. Ada contohnya nggak Mbak? Soalnya kita nggak bisa ngebayangin ya kan, kita lihat ya banyak sekali yang warnanya rose pink ya. Apa itu yang dimaksud rose pink itu? Bukan ya Mbak ya? Beda ya? Kalau rose pink itu dia masuknya ke fancy color. Warna-warna fancy, warna-warna unik yang sudah sangat langka begitu. Ada juga. Jadi intinya kalau kita pakai mutiara itu yang pertama adalah menyerap energi negatif dari badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua udah pasti anggun ya Mbak ya. Kalau pakai mutiara kok jadi kesannya anggun ya. Beda ya, bukan. Nah itu gimana tuh Mbak cara kita mendesain supaya mutiara ini yang sudah anggun dari konten dasarnya, dari bahan dasarnya untuk bisa lebih terlihat mahal. Itu biasanya kan kalau mutiara bulat itu kan kita gimana mau coba desain yang seperti apa? Nih kalau kayak gini kan berarti hanya
bentuknya aja, terus kaitannya atau gimana Mbak untuk bisa lebih bikin mutiara terlihat lebih mahal gitu? Biasanya kita desain menggunakan berlian, kita tambahkan batu dan emas untuk mempercantik. Jadi justru desainnya itu di perlengkapnya ya, bisa pakai diamond lagi, terus nanti pegangannya ini pakai emas 24 karat seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang home industry-nya di mana nih Mbak? Boleh diceritain nggak? Apa di rumah atau tokonya di mana atau jualannya hanya lewat Instagram Nur Hikmah atau gimana Mbak cara orang untuk mau beli gitu? Karena kan ini bagus banget ya gitu. Iya. Karena sekarang ini lagi ada pandemi COVID, untuk sementara memang kita work from home. Jadi kita desain dari rumah, kita melalui online Instagram sesuai dengan request. Kita juga bisa custom. Jadi kalau memang mereka punya model sendiri, nanti kita desainin seperti itu. Dan sudah ada juga di feed kita atau di highlight contoh-contoh desain yang sudah pernah kita buat. Begitu. Oh jadi dari tahun 94 sampai sekarang berarti cukup lama ya Mbak ya bisnis ini ya? Iya. Nah jadi Mbak boleh tahu nggak, ini kan banyak yang nanya harga paling murah sampai harga paling mahal tuh berapa sih mutiara? Kan biasa mutiara macam-macam ya jenisnya. Boleh dikasih tahu nggak Mbak? Untuk South Sea Pearl-nya sendiri paling murah biasanya kita hitungannya per gram. Per gram itu dari 50.000 sampai 2 juta per gram. Tapi kalau udah yang size-nya gede, biasanya harganya udah per pieces tuh Mbak. Gitu, tergantung size-nya. 16 mm size diameter. Sekitar 6 gram up beratnya untuk satu pieces. Kalau dirupiahin berapa Mbak? Tergantung lagi. Jadi mutiara itu harganya tergantung pertama bentuk, kemudian warna, kemudian tadi ukuran, kemudian kemudian ketebalan kulit kulit dari mutiara itu biasanya disebut nacre, dan permukaannya, surface-nya, lusternya itu bagus atau tidak gitu, sinar dari mutiara tersebut. Oke, kalau yang saya pakai deh Mbak nih, ini udah cocok banget loh nih, udah matching. Nah ini berapa nih Mbak satu set nih? Ini satu set aku estimasi ya harganya ya, karena kemarin spesial untuk nyiapin Mbak Sena. Aku ini dulu itu kan antingnya sekitar 5 gram, 10 gram sepasang, untuk itunya juga 10 gram. Satu setnya itu 7.500.000. Oh satu set ini ya? Iya. Tuh guys, aduh ternyata nggak murah ya jadi. Iya. Iya jadi nggak murah. Nah sekarang gimana cara untuk merawat ya? Kan kita kan kadang-kadang kan kena parfum itu gimana? Kalau asli katanya dia nggak pengaruh kalau kena parfum. Gimana sih Mbak sebetulnya cara perawatan dan memakai mutiara yang bagus gitu? Kalau mutiara itu sebenarnya perawatannya nggak susah, cukup dilap dengan tisu kering aja gitu. Kalau memang sering dipakai, kan kita kadang-kadang sering pakai foundation atau bedak, takutnya menempel di mutiaranya, jadi cukup dilap dengan tisu basah aja. Oh, jadi nggak usah rendem-rendem tuh supaya lebih kinclong tuh nggak ada pengaruhnya ya? Nggak ada pengaruhnya, justru nggak perlu gitu. Oh oke. Jadi Mbak ini sekarang gimana proses produksinya Mbak? Apa sudah punya ini home industry atau memang karena ini handmade atau gimana sih Mbak sebetulnya untuk mutiara ini proses pengerjaannya? Kalau kita sih sebenarnya kalau untuk farm sendiri kita belum punya, tapi kita beli dari beberapa farm di Indonesia. Kemudian kita tidak hanya menjual retail, kita juga menjual wholesale. Jadi wholesale itu biasanya kita jual 1 kilo atau sampai 100 kilo gitu, tergantung permintaan dari customer. Tapi untuk retailnya sendiri itu kita produksi sendiri, kita desain sendiri, kita buat dan rakit sendiri. Kita juga menyediakan mesin bor, kemudian rangka seperti rangka emas, kita juga menyediakan perak dan juga super plated. Jadi tergantung, bisa menyesuaikan budget
gitu. Oh, Ada wah apa? enak banget. Nah, itu yang paling penting tuh guys. Jadi kita punya budget berapa, kita punya desain sendiri, supaya nggak ada orang lain yang mengikuti itu bisa ya, Iya, langsung bisa berhikmat ya. bisa custom. Iya. Wah, ini saya baru tahu nih. Terus terang Mbak Mira, saya tuh kan dulu sering banget ke luar daerah ya gitu. Tapi saya belum pernah tertarik sama mutiara karena biasanya desainnya tuh monoton gitu ya. Ya udah bulat kayak gitu. Nah, kalau ini kan kayaknya klasik ya, bagus banget gitu. Jadi makanya waktu pertama kali Mbak Mira menghubungi saya guys gitu, mau nggak di endorse? Pas saya lihat, oh ya mau sekali. Karena ternyata ini apa ya, anggun banget, berkelas banget, dan saya suka warna-warnanya nih kayak gini nih tuh. Ini kan goldnya ya. Kalau yang saya Iya. pakai ini apa ya? Grey. Oh Biasanya kita grey suka ya. sebut blue eyes color. Iya. Oke, tapi kalau kena sinar jadi kayak blue ya. Iya, kayak blue. Sama ini tuh. Ini saya juga dapat satu set dari Mbak Mira. Ini apa ya? Gelang ya? Sorry, ini Itu gelang ya, gelang, Mbak? iya, itu white. Iya, itu white Ah, color. Ini yang apa warna putih. Putih. Nah, ini yang kalungnya. Kemudian ada lagi saya di. Nah, ini yang tadi ya, yang gold ya, tuh. Yang gold ya, ini pendennya. Jadi warnanya benar-benar champagne ya Mbak ya? Bukan Light ya? gold. Bukan, Oh, dia light gold. kalau Kalau champagne, champagne dia lebih muda lagi. oh champagne lebih muda lagi ya. Iya, Tapi ini satu set sama ini kan Mbak? satu set, Iya. satu color. Iya. Tuh, jadi kalau kita mau bicara mutiara itu ternyata menarik sekali ya guys ya. Artinya kita mesti mengenal dulu jenis-jenis mutiara, kemudian cara menghitung harganya tuh ada hitung-hitungannya ya. Nanti boleh ya Iya. Mbak ya dikasih rumusnya ya. Karena Boleh. kadang-kadang ibu-ibu nih kebetulan di Vena Melinda Channel ini kan kebanyakan yang nonton ibu-ibu. Jadi supaya kita juga ada bahan pengetahuan ya bahwa ternyata mutiara yang asli itu lebih berat. Kemudian cara menghitungnya ada caranya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau kasih atau mungkin Mbak Mira mau kasih tambahan sebelum kita ke giveaway. Mungkin ada yang ingin Mbak Mira sampaikan tentang mutiara untuk sosialisasi kepada semuanya yang nonton. Silakan, Boleh. Mbak. Aku mau ngasih tahu cara memilih mutiara yang bagus. Caranya adalah sama membedakan mutiara asli dan palsu. Jadi biar ibu-ibu juga tahu ya caranya. Jadi kalau mau tahu mutiara itu asli atau palsu, bisa dengan cara digigit. Kalau digigit, Gimana, asli Mbak? itu apa? Digigit aja, coba Mbak. deh. Coba Mbak Mira gigit Digigit. gimana, Mbak? Ketelan dong, Mbak, kalau digigit, Kayak Mbak. gini. Enggak, kita gigit aja. Kita gigit. Kalau rasanya seperti ada pasir, itu yang asli. Jadi nanti kan dia ada bekas. Kemudian bekasnya itu kita tinggal dilap aja, nanti dia hilang. Nah, Itu coba yang nih ya, asli. aku gigit ya, Ya. Mbak. Ini asli ya, yang ini ya. Asli, iya. Aku gigit ya. Yang keras rasanya kayak ada pasir. Gini. Nah, rasanya seperti ada pasir. Iya. Terus bekas gigi kita gimana? Bekas gigi kita hapus aja. Nanti dia kembali bagus surface-nya. Oh, dia kayak hidup ya, Mbak ya? Kayak hidup dong Iya. berarti dia. Oh, Iya. gitu. Oh, jadi caranya itu. Terus apa lagi, Mbak? Kemudian bisa juga dengan cara dibakar, tapi dalam waktu tertentu. Kalau plastik biasanya kalau dibakar, itu dia langsung meleleh atau dia berubah jadi hitam. Tapi kalau mutiara, nggak apa-apa. Dalam waktu hitungan nggak nyampe 1 menit sih biasanya, Mbak. Jadi ada 2 cara, guys. Pertama digigit. Pastikan jangan pakai gigi palsu ya. Bener nggak Mbak Mira? Ntar kalau ada ibu-ibu lupa, gigi palsunya yang copot di mutiara ya. Terus yang kedua adalah tadi dibakar, tapi dalam jangka waktu apa? Semenit apa 30 detik apa berapa? Kurang dari 1 menit, mungkin sekitar 40 detik. 40 sampai 45 detik. Jadi kalau dia palsu itu akan langsung meleleh. Langsung, Tapi kalau dia asli dia tidak akan berubah warna ya. Tidak akan berubah warna. Biasanya kita kalau bongkar mutiara seperti cincinnya Mbak Vena, kalau Mbak Vena udah bosan gitu mau ganti warna pearlnya, itu biasanya kita bakar
di bawahnya supaya lemnya ya, tapi mutiaranya nggak kenapa-napa. Oh gitu. Seperti itu. Terus Ya. terus ada lagi? Ini kan baru 2 tuh membedakan asli sama palsu. Ada lagi? Apa memang cuma itu aja? Biasanya kalau mutiara asli itu cahayanya dari dalam. Kalau mutiara plastik hanya lapisan luarnya saja. Oh, jadi kita mesti di tempat terang dong, Mbak? Atau Iya, apa gimana? kalau mau milih mutiara itu bagusnya di sinar matahari. Oh, Jadi jadi kalau pakai belanja, lampu, kalau kalau belanja belanja harus siang-siang dong. iya. Oh gitu. Oh, Kita pun kalau online biasanya foto dan video itu pada saat siang hari, karena kalau malam semuanya bisa bagus. Even itu yang low grade bisa jadi bagus. tuh. Aduh, beruntung banget kan yang nonton Vena Melinda Channel, karena biasanya YouTube channel tuh nggak ada yang ngomongin tentang mutiara. Tapi kebetulan karena Vena Melinda Channel adalah ibu-ibu, tentunya aku sendiri juga ini pengetahuan loh Mbak Mira, karena biasanya ibu-ibu kan juga kita pengen beli sesuatu meskipun mahal, tapi kan yang berkualitas, bener nggak? Ya, benar. Nah, jadi intinya pertama mutiara itu yang pasti membuat energi negatif kita diserap oleh mutiara. Terus lama-lama tambah apa ya, anget ya, dia seperti menyatu ya kepada badan kita, bener nggak Mbak? Ya, dia kalau kena kulit kita dia kayak menyerap panas dalam tubuh kita gitu. Oh, jadi buat kesehatan juga dong berarti ya. Iya. Terus yang ketiga, ternyata di Nur Hikmah itu bisa custom guys, jadi nggak usah khawatir. Nah, ada nggak sih Mbak selama ini yang tiba-tiba kapelan gitu antara suami dan istri pengen sama kalungnya atau apa custom atau gimana? Ada nggak Mbak yang bisa begitu Mbak? Banyak. Biasanya yang best seller yang kalung rubber tadi itu kan bisa untuk perempuan sama laki-laki. Oh. Ya, ini ada gelangnya juga sebenarnya. Oke, yang rubber ini ya Mbak ya. Oke, Iya, jadi ada. ini unisex ya. Iya. Ini ya Mbak ya. Tuh. Iya. Tuh, Ini tuh ini yang guys. gelangnya best seller banget yang ini Mbak. Aku sampai kehabisan stok yang rubbernya yang mana? ini. Yang mana? Yang gelang yang mana? Yang ini? Enggak, itu yang kalung yang tadi, yang rubber itu aku punya gelangnya juga, tapi stoknya udah habis karena best seller. Banyak yang waiting list untuk rubber ini. Iya, jadi guys, kalau mau yang lihat aku pakai yang putih, itu ada di Instagram aku. Dan aku, bersyukur banget nih, aku di endorse sama Nur Hikmah tuh. Akhirnya aku jadi seneng meskipun aku pakai hijab guys, tapi aku tetap bisa bergaya tuh. Tapi emang bener kok, beda banget. Aku baru pakai setengah jam ya, tapi rasanya di mata aja kelihatannya adem ya. Dipakai juga ini enak ya, apa namanya nih kalau kita pakai giwang belakangnya apa namanya Mbak Mira? Sat. Nah itunya juga enak banget. Jadi kadang-kadang kalau aku tuh biasanya kalau bahannya nggak bagus suka gatel-gatel Mbak Mira di kuping, alergi. Ini cocok banget. Jadi pokoknya akhirnya aku paham tentang apa itu mutiara dan bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara kita membedakan yang asli sama yang palsu, itu penting banget kan ya Mbak Mira ya. Dan itu ternyata kita bisa kembaran sama pasangan kita, baik itu suami istri atau mungkin kalau jadi itu wedding ring bisa nggak sih pakai mutiara Mbak? Ada nggak sih yang pesan begitu? Ada, temanku ada beberapa ya pesan wedding ringnya seperti ini. Oh, wow. Pakai diamond. Wedding Mbak Mira ya? Enggak, ada temanku yang bikin seperti ini. Oh, jadi nanti cowoknya, suaminya juga pakai mutiara gitu juga ya? Enggak, suaminya pakai emas biasa, tapi istrinya pakai seperti ini. Jadi enggak couple dia. Oh, tapi sama ininya, desainnya sama ya? Desainnya sama, ininya kayak segitiga gitu. Oh, tapi tanpa mutiara ya. Oke guys, ya ampun, akhirnya kamu mau ikut pakai mutiara. Akhirnya guys, di segmen ini benar-benar kita paham ya bahwa ternyata kekayaan Indonesia itu banyak. Cuma mungkin pengusaha, kenapa deh pengusaha mutiara ada banyak nggak sih atau ada asosiasinya nggak sih Mbak Mira di Indonesia ini? Ada. Ada, apa nama asosiasinya Mbak? Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia. Oh, oke. Kita ada grupnya sendiri.
Iya, iya. Biasanya kalau lagi ada pameran yang diadakan oleh KKP itu nama pamerannya adalah Indonesia Pro Fair, IPF ya, Indonesia Pro Fair ya. Biasanya kita suka ikut partisipasi begitu. Jadi ini pameran untuk ekspor atau hanya untuk konsumsi di Indonesia aja, atau kita sudah ekspor sebenarnya mutiara yang udah jadi kayak gini ya Mbak ya? Atau gimana Mbak? Sebenarnya kalau untuk ekspor itu kebanyakan yang masih loose pearl, yang lepasan, yang dibilang gitu, iya. Kebanyakan memang kita ekspor juga, dijual di Indonesia juga. Wah, keren banget ya. Thank you banget nih Mbak Mira. Tapi sebelumnya kita tutup acara ini, aku pingin banget Mbak Mira untuk kasih pertanyaan. Nah, karena kan kita udah janji mau kasih berapa Mbak? 5 ya? 5 ya. Ada gelang kaki, ada gelang tangan. Ini gelang apa nih Mbak? Gelang tangan? Ini bisa gelang tangan, bisa juga gelang kaki. Oh, karena ini kayaknya bahannya, enggak, ini kayak kakinya harus kecil Mbak. Ini tangan kayaknya Mbak. Kalau yang kaki lebih gede ya? Oke. Oke, pertanyaannya Mbak, kan ini kita mau kasih untuk ada 5 ya, mau kasih untuk di Instagram berapa, untuk yang YouTube channel berapa Mbak Mira? Instagram mungkin 3 ya Mbak, yang untuk YouTube 2. Oh gitu, oke. Jadi pertanyaan untuk YouTube channel. Untuk YouTube channel Fenamelinda ada 2. Kenapa Mbak? Ada syaratnya untuk ikut giveaway-nya yang di Instagram. Iya. Syaratnya itu peserta wajib follow akun Nur Hikmah Pearl dan Fenamelinda. Kemudian Fenamelinda Real. Ya. Kemudian komen semenarik mungkin tentang mutiara air laut Indonesia dan menggunakan hashtag Nur Hikmah Pearl. Kemudian peserta wajib like postingan Nur Hikmah Pearl sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa untuk nggak boleh di private akun Instagramnya. Oke. Nah sekarang itu kan yang untuk Instagram ya. Nah untuk yang YouTube channel Mbak, nah itu 1 dari Mbak Mira, 1 dari aku, kan ada 2 ya giveaway-nya. Nah monggo dari Mbak Mira kasih pertanyaan supaya semangat nih yang mau ikut nih. Apa sih yang kalian tahu tentang mutiara laut Indonesia? Tuh gampang banget kan. Nah itu pertanyaan dari Mbak Mira. Nah pertanyaan dari aku ini gampang banget aja. Nah tadi kan Mbak Mira sudah menyebutkan ya bahwa mutiara Indonesia itu banyak sekali kita temukan di Indonesia ini. Coba sebutkan 2 aja tempat untuk kita bisa melihat pearl farm ya Mbak ya. Jadi kayak tempat untuk menemukan mutiara-mutiara yang asli di Indonesia. Tadi kan udah disebutkan ya. Kalau tadi nyimak dari awal pembicaraan kita, nah pasti tahu tuh di mana. Yang jelas nggak jauh-jauh ya Mbak. Nah silakan jawab di komen kita, di komennya Fenamelinda Channel, dan saya akan memilih yang minimal 2, maksimal ya boleh deh 5 tempat di mana kita bisa menemukan mutiara dari Indonesia. Nah, sekali lagi Mbak Mira, aku bangga banget karena ternyata Mbak Mira ini salah satu dari perempuan Indonesia yang mau mengembangkan sumber daya alam dari Indonesia. Salah satunya adalah mutiara. Aku bangga banget Mbak Mira juga ikut mengembangkan perkembangan mutiara di Indonesia. Tadi ada asosiasinya, mungkin bisa diceritain Mbak, asosiasi ini apa visi dan misinya ke depan? Karena kan kita tahu kalau asosiasi ini ingin mengembangkan pengrajin atau mungkin mutiara di Indonesia supaya lebih maju lagi, karena kan nggak semua pengrajin itu bisa terekspos ya, artinya produksinya, karyanya. Nah itu gimana Mbak kira-kira dari asosiasi ini ke depannya? Seperti yang Mbak Vena sebutkan tadi, asosiasi ini adalah tujuannya untuk mempermudah para pengusaha bisnis mutiara untuk memajukan mutiara gitu, produksi mutiara Indonesia, dan agar dikenal dunia bahwa mutiara Indonesia itu sangat bagus, dan kita itu produksi terbesar di dunia.
Oh iya? Oh, Iya, jadi nomor 1 Indonesia, nomor 2 dari negara mana, Mbak? nomor 2 mungkin ada beberapa. Kalau yang produksi mutiara itu ada negara Tahiti. Tahiti juga banyak sih dia. Tahiti juga Tahiti, banyak. French Polynesia, terus Filipina, Myanmar, kemudian Oh. Australia. Hmm. Iya. Jadi bangga banget ya kita Terus, orang Indonesia ya. Apalagi Mbak, ada lagi Mbak? kalau Jepang memproduksi Akoya, Laut Jepang, Akoya Oh. Pearl. Apa bedanya Mbak dengan mutiara Indonesia tadi? Jepang. Bedanya Akoya Jepang itu Akoya hanya dia memproduksi warnanya lebih ke putih pink, putih, kemudian gold dan grey juga ada. Tapi size-nya tidak bisa sebesar South Sea Pearl. Dia size-nya itu sebesar dari size 3 mm sampai 3 mm sampai dengan 11. Oh, 11 jadi ya. Jadi kesimpulannya guys, kita tetap harus bangga jadi orang Indonesia. Ternyata Indonesia nomor 1 produksi mutiara terbesar ya di dunia ya. Artinya kita harus juga banyak mengencourage pengrajin atau pengusaha mutiara untuk lebih mengembangkan, lebih inovasi lagi, benar kan Mbak? Secara teknologi ya pasti ya, secara teknologi supaya kita bisa terus diterima di pasar internasional, seperti itu kan Mbak? Ya. Tapi kira-kira ada nggak yang dirasakan oleh asosiasi bahwa dengan adanya asosiasi ini dukungan pemerintah seperti apa Mbak saat ini terhadap perkembangan mutiara di Indonesia gitu? Dukungan pemerintah biasanya mengadakan pameran yang tadi udah saya sebutin. Kemudian kita juga biasanya dipilih untuk mengikuti pameran di luar negeri juga untuk membawa nama Indonesia. Seperti itu. Biasanya kerjasama sama kementerian apa Mbak kalau boleh tahu sekarang ini? KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh, oke. Jadi intinya kita benar-benar di sini harus bangga ya terhadap sumber daya alam Indonesia, dan ternyata mudah-mudahan ini Mbak Mira juga ada regenerasi ya. Tadi kan Mbak Mira udah cerita ini family business, jadi terus harus dikembangkan, dan mudah-mudahan nanti ini kaum millennials yang nonton siapa tahu punya inovasi, apalagi sekarang kita PSBB ya Mbak ya. Ya, betul. Semua orang harus kreatif, semua orang harus inovatif, produktif yang paling utama ya Mbak ya. Jadi sekarang karyawan gimana Mbak? Masih banyak apa gimana Mbak? Bisnis terganggu nggak nih mutiara dengan adanya COVID-19 ini Mbak? Karyawan kebetulan kita kerja mutiara ini nggak terlalu membutuhkan karyawan yang banyak. Kita cuma butuh 2 orang untuk merakit, kemudian admin gitu. Okay. Kalau untuk desainnya sendiri memang dari saya sendiri gitu. Jual wholesale itu kita tidak memerlukan pegawai, jadi kita hanya beli barang dari farm, misalkan 1 kilo hingga 100 kilo, itu kita jual ekspor atau juga ke toko-toko. Biasanya cukup dengan menjual 1 kilo, 2 kilo, tulis nota sendiri gitu biasanya Mbak, jadi tidak memerlukan pegawai yang banyak. Wah ini juga termasuk ini juga ya motivasi buat kita bahwa kalau kita punya kemampuan untuk menciptakan satu bisnis itu bisa aja ya Mbak ya, kayak Mbak nggak usah banyak pegawai, apalagi sekarang dengan media sosial kita juga bisa ikut berjualan melalui medsos ya Mbak ya, dan itu ada COVID atau tidak ada COVID tetap bisnis berjalan ya Mbak ya. Yang penting kualitas ya Mbak ya. Yang penting kualitas, benar. Di Nur Hikmah itu kita hanya menyediakan grade A dan B. Oh. Jadi benar-benar kualitasnya B ke atas, B, A, double A sampai dengan triple A. Seperti itu. Nah dijelasin Mbak, itu grade A apa, grade B apa, supaya kita bisa paham. Boleh Mbak dijelasin sebelum jadi kita... Kalau grade A itu biasanya permukaannya itu udah tebal, bagus, cacatnya nggak banyak, paling hanya 1 atau 2. Ketika dibuat jadinya seperti mulus. Kemudian kalau double A itu cacatnya hanya 1, kemudian sinarnya bagus sekali, kayak yang Mbak pakai ini kan sinarnya udah kelihatan tuh dari kamera aja udah kelihatan shiny banget kan. Shining ya. Oh shining. Gitu. Ya, kemudian kalau triple A-nya sendiri, triple A itu udah sempurna banget.
nggak ada spot sama sekali, kemudian lusternya bagus gitu. Kalau untuk grade B agak banyak spot, tapi luster masih bagus. Oh, jadi yang saya pakai ini adalah grade A. Oh, grade A. Oke, aduh, alhamdulillah ternyata saya sekarang udah pinter ya, udah ngerti tentang mutiara. Dan guys, terima kasih banget ya yang udah nonton Vena Melinda Channel kali ini. Tadi kan udah dikasih tahu giveaway-nya ada 2. Pertanyaan saya ulang lagi dari Mbak Mira adalah sebutkan apa tadi Mbak? Apa sih yang kalian tahu tentang mutiara air laut? Nah, apa sih yang kalian tahu tentang mutiara air laut? Air Ini penjelasannya mesti panjang atau mesti bagaimana nih penjelasannya? Menang kira-kira harus yang panjang, detil atau apa? Yang kira-kira semenarik mungkin aja. Semenarik mungkin. Iya. Oke. Dan pertanyaan dari saya tadi untuk semua yang nonton adalah sebutkan di mana tempat-tempat penghasil mutiara yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan banyak. Minimal 2, maksimal 5. Yang pasti lebih daripada 5 ya Mbak ya. Ada banyak di mana-mana. Nah, oke guys, terima kasih sekali lagi Mbak Mira. Makasih banyak ya. Ini akan aku selalu pakai. Ini membuat saya lebih anggun ya, bagus. Iya, jadi ternyata guys, kalau kita berkerudung, berhijab, kita tetap bisa stylish ya dengan mutiara. Seperti apa yang saya pakai tadi, ternyata ini warnanya grey, tapi makin malam makin shining tuh. Jadi seperti apa ya tadi ya? Biru tapi bukan biru ya Mbak ya. Bagus banget warnanya. Dan kita ini nyebutnya blue eyes. Blue eyes ya. Dan ini juga nih pernah aku pakai juga kemarin. Aku sesuaikan dengan warna hijabku yang gold. Jadi aku nanti tinggal mesen sama Nur Hikmah yang katanya kalau merah nggak ada ya guys. Ada nggak sih Mbak mutiara merah nggak ada ya? Kalau mutiara merah biasanya dari black pearl. Black pearl itu dia ada sinarnya itu ada sedikit kemerah-kemerahan. Kita sebutnya dark red gitu. Oh, dark red. Wah, keren banget dark red. Ya. Jadi istilahnya dengan mutiara kita bisa tampil anggun meskipun berhijab, dan itu ada cara-caranya kita memilih mutiara yang berkualitas. Jadi jangan salah-salah guys. Kalau sekarang kita udah ngomongin tentang produknya Nur Hikmah, silakan dicoba. Dan ini yang bagi menang giveaway, jangan lupa tadi di Instagram, persyaratannya nanti akan saya lengkapi juga di Instagram saya maupun di Instagram dari Nur Hikmah. Makasih banyak Mbak Mira, sukses selalu. Amin, terima kasih. Iya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke guys, sampai ketemu ya. Alhamdulillah guys, akhirnya aku udah pinter sekarang karena udah ngobrol banyak sama Mbak Mira dari Nur Hikmah. Jadi buat aku memang kita harus cari mutiara yang berkualitas. Jadi kita tidak sia-sia ya mengeluarkan uang, udah mahal, tapi harus dapat yang terbaik, mutiara yang terbaik. Nah, tadi aku juga sama Mbak Mira udah kasih pertanyaan ya di Instagram, nanti di Vena Melinda Real dan juga Instagramnya Nur Hikmah akan ada tata cara persyaratan bagi semua yang ingin dapat giveaway. Jadi kalau untuk Instagram ada 3 yang akan mendapatkan giveaway. Berupa apa? Berupa gelang. Gelangnya nanti lucu deh, ada goldnya tapi ada mutiaranya. Dan juga di vlognya Vena Melinda Channel kita akan menyiapkan 2 giveaway. Itu juga sama, gelang dari mutiara. Nah, seperti apa? Pertanyaan tadi kan udah ada tuh di vlognya Vena Melinda Channel. Jadi jangan lupa rajin-rajin nonton Vena Melinda Channel, karena di Vena Melinda Channel akan ada banyak sekali tema-tema yang menarik. Jadi kayak tadi saya ngobrol tentang mutiara, besok-besok siapa tahu saya akan ngobrol dengan dokter kecantikan. Nah, gimana sih caranya kita merawat kecantikan wajah, untuk fashion dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.